Saya udah jawab, ya, bahkan ketemu pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan Alexander Zayers jadi pelatih sementara timnas. Media Korea Selatan sindir habis-habisan keputusan Erick Thohir. Erick Thohir tolak Sintayong. Alexander Zayers jadi pelatih sementara timnas. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI. Di tengah harapan besar fans untuk kembalinya Sintayong, Erick Thohir justru menegaskan perlunya move on. Alih-alih Sintayong, PSSI bakal menunjuk pelatih interim dan nama Alexander Zayers mencuat sebagai pilihan tak terduga. Awal 2025, Erick Thohir membentuk strata kepelatihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert menangani tim senior, sementara Gerald Vandenberg dan Frank van Kempen mengarsiteki U23 dan U20. Harapan awal adalah terciptanya sinergi maksimal, tapi kegagalan Vandenberg di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat rencana berantakan. Di tengah sorotan publik, Erick Thohir menegaskan perlunya move on dengan Sintayong, sekaligus menyatakan PSSI tak akan kembali mengontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Banyak penggemar masih menyerukan nama Sintayong karena prestasinya bersama timnas 2020-2025, di mana adaptasinya terhadap skuad Garuda lebih cepat dan dinilai mampu memaksimalkan peluang di Piala Asia 2027 serta kualifikasi Piala Dunia 2030. Erick sendiri menekankan pembangunan strata kepelatihan memerlukan waktu dan kesabaran. Ia mengaku frustasi kehilangan pelatih senior untuk tim senior U23 dan U20, namun tetap menegaskan pentingnya bergerak maju. Dengan FIFA Matchday November 2025 tinggal beberapa minggu lagi, penunjukan pelatih interim menjadi prioritas. Alexander Zayers, Direktur Teknik PSSI, muncul sebagai pilihan ideal. Lisensi AFC Pro dan UEFA serta pengalamannya mengembangkan sepak bola usia muda, termasuk di Yordania, membuatnya dianggap memahami struktur dan visi sepak bola Indonesia. Media Korea Selatan sindir habis-habisan keputusan Erick Thohir. Keputusan Erick Thohir untuk move on dari Sintayong mendadak jadi headline panas sampai ke Korea Selatan. Media di sana tampak kebingungan, bahkan tak sungkan melempar sindiran pedas seolah mempertanyakan kebijakan PSSI. Berita dari Korea Selatan menyoroti keputusan PSSI yang memecat Sintayong dan Patrick Kluivert dalam tempo kurang dari setahun, dianggap media di sana sebagai langkah sembrono yang berujung kerugian finansial besar. Export News menulis bahwa pemecatan Sintayong menyebabkan kerugian 4 miliar won, sementara Kluivert yang bekerja hanya 9 bulan, membuang-buang waktunya di jalan, harus menerima denda 3,3 miliar won. Total, PSSI diperkirakan kehilangan hampir 45 miliar rupiah dari pesangon keduanya. Patrick Kluivert yang ditunjuk Januari 2025 dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan hanya memimpin 8 pertandingan, 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan sebelum dipecat usai kalah dari Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Export News menyoroti kegagalannya membangun komunikasi yang harmonis antara pemain naturalisasi Belanda dan lokal, menyebut karir manajerial Kluivert sebelumnya minim hanya di Adana Demirspor, Turki. Media Korea Selatan kemudian membandingkan dengan era Sintayong yang sukses membangun sistem rapi dan membawa timnas Indonesia ke tonggak sejarah, termasuk lolos hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Meski kontraknya baru diperpanjang hingga 2027, Sintayong dipecat Januari 2025 dengan alasan ketegangan internal dan hasil Piala AFF 2024. Export News menutup dengan kritik pedas kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menuding keputusan ini lahir dari ego dan ketidakkonsistenan, bukan profesionalisme. Media menilai langkah terburu-buru PSSI tidak hanya menghabiskan miliaran rupiah, tapi juga mencoreng reputasi sepak bola Indonesia.
yang kini kembali jadi bahan perbincangan di Asia, seolah membuktikan bahwa kadang move fast break money lebih tepat ketimbang move smart build legacy.